kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf, Bunda, saya potong. Suaranya tidak terdengar, Bunda. Mohon maaf. Bisa langsung men-share. Mohon maaf, tadi sempat terputus. Iya, udah ya. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa berlama-lama, selamat menikmati kegiatan podcast pertama untuk seminar yang kedua ya, seminar pasca sekolah kedua. Semoga apa yang direncanakan dari awal kemudian dilaksanakan hari ini dan insya Allah akan terus melakukan evaluasi supaya bisa meningkatkan kualitas dan output kita, anak-anak kita semua di kelas 12. Semoga ini akan menjadi panduan terbaik. Terima kasih kepada Pak Bima, Bu Salbi, beserta tim yang telah bahu-membahu untuk terselenggaranya kegiatan ini. Baiklah, untuk melengkapi acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama pimpinan tertinggi, saya buka kegiatan podcast SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang merupakan rangkaian acara lanjutan dari seminar pasca sekolah pertama, sekarang masuk ke seminar pasca sekolah yang ketiga. Silahkan, nanti akan dipandu oleh Pak Bima. Terima kasih semuanya. Semoga ini menjadi jalan untuk kita semua menuju keberhasilan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Robiah atas sambutannya. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu podcast alumni seminar pasca sekolah yang akan saya serahkan kepada moderator, yaitu Bapak Bima SK Aryo, SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Ian Alfian SPD MM. Yang kami hormati Ibu Siti Robiah SPD MPD selaku Wakasek Bidang Humas yang telah mewakili, juga kepada rekan-rekan sesama Wakasek, ada Pak Arta Bakhtiar selaku Wakasek Sarana, Pak Yudi Haryanto selaku Wakasek Kurikulum, dan juga kepada segenap tim kesiswaan dan Bu Salbiah serta segenap jajaran guru bimbingan konseling SMA Negeri 8 Tambun Selatan atas terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Juga yang kami hormati segenap orang tua wali murid, Bapak Ibu peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 8 Tambun Selatan, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan untuk bisa hadir pada malam hari ini, ya, untuk bisa hadir pada malam hari ini untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan podcast alumni seminar pasca sekolah
SMA Negeri 8 Tambun Selatan versi 2.0. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, juga siswa-siswi, bahwa yang namanya seminar pasca sekolah ini nanti akan dilaksanakan secara bertahap. Kurang lebih tahapannya ada 5 tahap, ya, 5 tahap yang merupakan seminar utama yang disaksikan oleh baik segenap kelas 10, 11 maupun 12. Nah, kemudian nanti ada seminar-seminar mini, seminar-seminar kecil yang kita laksanakan manakala masuk ke dalam kegiatan pembimbingan intensif untuk mendaftar ke berbagai kanal lanjutan pasca sekolah, diantaranya perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, beasiswa, kedinasan baik TNI maupun Polri. Yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan, dan tak lupa juga segenap alumni yang pada malam hari ini hadir. Ya, ada Kak Afli, ya. Mana Kak Afli? Assalamualaikum, bagaimana, sudah siap? Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. perkenalkan Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian, ini adalah Kak Afli dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada lagi Kak Mario. Ya, selamat malam Kak Siapa? Mario. Malam, Ya, Pak. nah Kak Mario ini adalah alumni SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang kami banggakan sudah berhasil menempuh pendidikan di Bintara Polri, yang mana saat ini bertugas di Polres Cikarang, ya Kak Mario, ya. Ya, Pak. Polres Ya. Metro Bekasi. Kemudian juga ada Kak Tiara, ya Kak Tiara. Ya, Assalamualaikum Kak Tiara, selamat malam. Nah, Kak Tiara ini juga merupakan alumni SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang saat ini berkuliah di Politeknik Kesehatan atau disebutnya Poltekkes, Kementerian Kesehatan Jakarta 3. Ya, yang mana nanti masing-masing dari mereka akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, kepada siswa-siswi sekalian tentang bagaimana cara proses mereka dalam mendaftar ke perguruan tinggi maupun kedinasan terkait. Jadi yang namanya perjuangan menuju perguruan tinggi itu ada lika-likunya yang pastinya telah mereka lalui. Ada suka dukanya, ada tangis, ada letih, bercucuran peluh, dan yang pasti tidak senantiasa mudah dan mulus jalannya. Nah, kita belajar dari yang sudah berpengalaman dengan harapan bisa mempelajari, karena pengalaman yang paling berharga adalah pengalaman orang lain yang mana bisa kita pelajari untuk nanti memperbaiki apa yang harus kita lakukan, sehingga ketika ada pengalaman-pengalaman pahit maka kita bisa melewati semua itu. Gitu. Dan apabila ada pengalaman-pengalaman manis, nah kita bisa menyerap hikmahnya sehingga bisa menjalankan masa depan dengan lebih baik. Ya, kemudian juga siswa-siswi sekalian, Bapak Ibu orang tua wali murid, alhamdulillah sudah bergabung sekitar 75 peserta pada malam hari ini. Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan merupakan salah satu program dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan, mulai dari angkatan pertama, kedua, dan saat ini adalah angkatan kelulusan ketiga. Yang mana serinya sama, yaitu 5 seri seminar pasca sekolah. Dan berawal dari sinilah jejak-jejak mereka melaju ke perguruan tinggi, baik kedinasan, ya, yang nanti akan kita bedah. Dan harapannya Bapak Ibu sekalian akan mengikuti serinya dengan lengkap, ya. Jadi senantiasa hadir dan bisa kiranya mengajak orang tua lain yang belum hadir. Ya, silahkan mungkin Bu Salbi bisa diinfokan screenshot-nya ke grup wali murid, ya, supaya yang belum hadir bisa segera bergabung, karena merupakan pengalaman yang sangat disayangkan kalau tidak kita ikuti, ya. Yang mana juga seminar pasca sekolah ini adalah seminar yang dihitung gratis Bapak Ibu. Jadi tidak perlu jalan, tidak perlu bepergian kemana-mana, tinggal duduk manis di depan laptop, di depan ponsel. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan beragam informasi yang bermanfaat. Nah,
untuk pembicara yang pertama kita akan menuju ke Kak Afli ya. Kak Afli dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita ke Kak Afli, bisa kiranya Bapak Ibu saksikan seperti apa sih Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, karena Kak Afli ini adalah adalah mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Siapa tahu dari siswa-siswi di sini ada yang ingin ke sana ya, karena Universitas Pendidikan Indonesia juga salah satu universitas terbaik di Indonesia pada tahun 2021. Yang mana merupakan universitas dengan salah satu publikasi ilmiah yang sangat banyak dan masuk nominasi universitas terbaik se-Indonesia di bidang kependidikan. Kita saksikan sejenak profil singkat dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pusatnya terletak di Bandung ya, namun ada beberapa lagi yang merupakan cabang ya Kak Afli ya, ada yang di Serang dan yang di Jakarta juga ada, dan kalau nggak salah ada yang di mana, Sumedang atau Tasik ya, ada beberapa cabang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi yang ingin kuliah di Bandung ya salah satu destinasi yang karena kalau tinggal di sini sebelah kanannya ada danau pesantren. Nah, kalau ke atas sedikit Lembang, kalian pariwisata. Ya, kalau Bapak Ibu lagi nengokin anaknya, kampus, nah, kalian pariwisata gitu ya. Universitas Pendidikan Indonesia ini merupakan salah satu universitas yang ada di Indonesia dan tergolong sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak awal kemerdekaan merupakan salah satu pencetak para pejuang yang mana alumni lulusannya merupakan salah satu generasi awal pembangunan bangsa ini. Nah, Universitas Pendidikan Indonesia juga merupakan salah satu universitas yang menyumbangkan guru terbaik di Jawa Barat. Dan bersama dengan universitas pendidikan yang lain. Di antaranya ada Universitas Negeri Jakarta, kemudian juga ada Universitas Negeri Surabaya, ada Universitas Negeri Semarang, ada Universitas Negeri 11 Maret yang sama-sama LPTK. Nah, harapannya setelah lihat video ini, siswa-siswi dan Bapak Ibu sekalian harusnya tidak hanya melihatnya dari jauh tapi melihat dari dekat ya. Karena harapannya kita bisa berkunjung ke sana dan melihat bagaimana sih kondisi asli dari universitas tersebut dalam program kami yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Januari atau Februari. Ya, kita mampir ke sana, harapannya banyak siswa-siswi kita yang diterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, karena sulit untuk menembus Universitas Pendidikan Indonesia, bukan hal yang mudah. Dan SMA Negeri 8 Lampung Selatan bisa masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia, ya harus menelurkan generasi terbaiknya gitu ya. Generasi terbaiknya baru bisa masuk ke sini. Karena memang jarang, bahkan ada sekolah-sekolah tertentu yang untuk bisa masuk ke Universitas Pendidikan
Pendidikan Indonesia itu nunggu angkatan kedua, angkatan ketiga, bahkan angkatan kelima baru bisa masuk. Sementara SMA Negeri 8 Lampung Selatan dari angkatan pertama sudah bisa masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, demikian ya gambaran tentang Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Kak Afli, ya, akan berkenalan dengan Kak Afli selaku presenter kita yang pertama, ya, namanya Afli Arfiani Khairunisa. Nah, Kak Afli ini merupakan salah satu siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Ya, sebagai siswi angkatan pertama, nah Kak Afli ini menorehkan beragam prestasi dan juga aktif dalam beragam ekstrakurikuler. Di antaranya dulu pernah jadi sekretaris Paskibra ya Kak Afli ya. Nah, Kak Afli ini juga salah satu nominasi pasukan pengibar di kecamatan bersama Kak Mario. Kemudian juga dia juga membina ekstrakurikuler karate pada saat itu. Nah, saat ini meskipun sudah berkuliah, Kak Afli masih tetap aktif. Di antaranya adalah mengikuti kegiatan protokol Pratama Satuan Serang Darul Madani, anggota UKM Permata Ilmu Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian penanggung jawab Departemen Penelitian Bidang Penelitian Anggota Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia, dan asisten koordinator Satuan Darul Madani Protokol Bumi Siliwangi. Nah, di antaranya prestasi Kak Afli saat masih sekolah, masih SMA, adalah yang pertama pernah mengikuti lomba baris berbaris Paskibra antar provinsi DKI, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dan berhasil meraih juara potensial 1. Kemudian juga Kak Afli ini merupakan binaan saya pribadi dalam bidang lomba menulis esai tingkat kabupaten dan memperoleh juara 3 se-Kabupaten Bekasi, mengalahkan sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu adalah capaian yang luar biasa di tahun pertama SMA Negeri 8 Tambun Selatan sudah menjuarai kompetisi karya ilmiah. Dalam kegiatan kampus, Kak Afli ini juga banyak ikut kompetisi ya, banyak ikut perlombaan yang kalau baca di CV-nya ini banyak sekali, luar biasa. Pernah juga jadi peserta delegasi kampus UPI untuk pemilihan Duta Putri Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian juga aktif dalam kompetisi sastra. Nah, pernah menjuarai juara utama 3 Lomba Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Desa LIP3D tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, kasih aplaus yang meriah ya. Jadi meskipun sudah kuliah tetap memboyong slogan SMA Negeri 8 Tambun Selatan, semangat berprestasi sampai kemanapun gitu ya, luar biasa. Dan selanjutnya Kak Afli ini juga pernah jadi pemakalah terpilih dalam konferensi seminar kemaritiman nasional atau Infoma. Nah, kalau masih mahasiswa sudah jadi pemakalah terpilih konferensi seminar, insya Allah nanti langsung dapat beasiswa S2 otomatis ya Kak Afli ya. Amin, mudah-mudahan langsung dapat beasiswa S2. Kalau tidak di dalam negeri bisa di luar. Nah, selanjutnya juga mengikuti beragam pelatihan, diantaranya pelatihan Python Computer Programming, jadi Computer Programming. Kemudian juga pelatihan Wikidata dan pemetaan SIG, Sistem Informasi Geografi. Pelatihan kepenulisan dan podcaster yang diselenggarakan oleh STIE Kitas. Pelatihan Chandra di Muka Protokol Bumi Siliwangi. Dan juga berbagai macam pengalaman, diantaranya sebagai pemakalah dalam seminar nasional, asisten koordinator, pernah juga menjadi aktif dalam webinar-webinar yang diselenggarakan, pernah ikut program kreativitas mahasiswa oleh Kemendikbudristek, kemudian juga aktif dalam PKM Permata Ilmu, dan juga pernah menjadi penulis buku ini ya.
ya penulis buku tentang buku COVID Hero, ya, dan juga penulis esai. Kalau esainya saya kenal ini yang dulu, judulnya Malaikat Putih. Ya, luar biasa. Ya, demikian Kak Afli Arfiani ya. Sekarang kita mulai podcastnya Kak Afli. Kaitannya dengan sekarang kuliah ya. Dulu jalurnya masuknya lewat jalur apa Kak? Dulu masuknya lewat jalur SNMPTN atau jalur rapot. SNMPTN. Ya, jalur rapot ya. Ya, Jadi Bapak Ibu sekalian, Kak Afli ini dulu masuknya lewat jalur rapot. Ya, SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sekarang namanya berubah jadi SNBP, Seleksi Nasional Bersama Prestasi ya. Ya. Kenapa Kak Afli bisa lolos dalam SNMPTN? Karena pertama nilai rapotnya bagus. Itu yang pertama. Kedua, aktivitas ekstrakurikuler. Aktif dalam beragam ekstrakurikuler. Yang ketiga, memiliki sertifikat prestasi. Di antaranya pernah juara lomba potensial 1 lomba paskibra, kemudian juga pernah juara 3 esai tingkat kabupaten. Dan itu adalah prestasi yang luar biasa. Nah, dulu tidak hanya satu ya universitasnya. Kalau nggak salah 3 ya. Masih ingat tidak? Masih Pak. Kemana aja dulu keterimanya? Untuk SNMPTN di UPI Sistem Informasi Kelautan, SNMPN jurusan Hortikultura di Politeknik Negeri Lampung. Untuk SPAN PTKIN di IAIN Syekh Nurjati Cirebon jurusan Tadris Biologi. Terus yang Presiden University International Relationship atau I Hubungan Internasional, sama yang tahap 1 Universitas Pertahanan Biologi Militer. Oh iya, jadi keterima di 5 universitas, kita kasih tepuk tangan. Ya, atas prestasinya diterima di 5 universitas Bapak Ibu. Karena memang dalam kegiatan seminar pasca sekolah dan juga bimbingan universitas, hampir semuanya kita coba. Jadi jangan pernah Bapak Ibu begini ya, nanti aja deh saya nyobanya belakangan, yang ini mah nggak menarik. Lah kalau nyobanya belakangan tidak lulus, ya bagaimana mau kuliah kan seperti itu. Nah, Kak Afli ini lumayan gigih, luar biasa gitu ya. Dia nyoba di universitas yang pertama, nyoba yang kedua, nyoba yang ketiga, alhamdulillah pilihan pertama hatinya jatuh pada UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, kemudian diterima di 2 universitas negeri yang lain, itu otomatis mengundurkan diri. Dan untuk swastanya juga diterima beasiswa di Presiden University, kemudian juga diterima di satu lagi Unhan ya, Universitas Pertahanan. Nah, untuk Unhan sekarang ada yang melanjutkan namanya Kak Alex angkatan 2. Ya, saat ini kuliah di Unhan. Kalau Kak Afli itu biologi militer ya, karena dulu suka biologi ya. Nah, kan biologi itu memang asik biasanya kata Pak Bima mah. Gitu. Kalau si Alex sukanya matematika, jadi ikutnya matematika militer ya. Dia anaknya Polri dia. Ya, matematika itu memang asik kalau dia mah. Ya, dan di sini luar biasa sekali. Nah, ketika kuliah masuk ke kampus itu bisa coba cerita nggak untuk rincian biaya nih? Ya, karena banyak orang tua yang penasaran kalau kuliah itu biayanya berapa gitu. Apakah mahal atau murah gitu ya. Bisa nggak dirinci? Mulai pendaftaran, semesteran, kemudian kalau di sana ngekos ya? Iya Pak, ngekos. Nah, ngekos, kosannya berapa, kemudian biaya hari-hariannya habis berapa? Silakan bisa cerita panjang kali lebar lah istilahnya. Oke, izin Pak sebelumnya, kalau untuk biaya perkuliahan, kalau untuk jurusan ataupun dari SNMPTN, SBMPTN, setahu saya itu biasanya umumnya menggunakan sistem UKT. Jadi UKT ya. ini adalah sistem akumulasi dari penghasilan orang tua melalui pertimbangan besaran pengeluaran dan juga jumlah tanggungan. Kalau untuk biaya kuliah sudah negeri sih yang saya tahu itu pasti semuanya udah pasti UKT. Iya, UKT-nya dapat yang berapa dulu? Saya dapat 500.000 per semesternya. Tuh, 500.000 per semester Bapak Ibu. Ya, 500.000 per semester dibagi 6 bulan ya. Iya, Pak. Berarti 1 bulan 85.000 untuk biaya kuliah. Jadi heran saya ketika ada orang tua merasa bahwa kuliah itu biayanya mahal. Ada kok anak SMA 8 yang kuliahnya per bulannya 85.000, sama anaknya jajan cilok sebulan juga masih mahalan jajannya gitu kan ya.
Ya, berarti 85.000 itu ya sebulan ya. Dikali 6 bulan total 500.000 ya per semester. Nah, berarti Iya, Pak. sekarang sudah keluar 1 juta ini. 1,5 1,5 juta ya, 3 semester ya. Ya, untuk biaya UKT 1,5 juta. Tetapi Bapak Ibu sekalian, UKT ini bergantung pada penghasilan orang tua. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, kalau Kak Afli ini tidak mengambil beasiswa ya pada saat itu Kak Afli ya. Iya, Pak. Karena memang merasa, saya insya Allah masih mampu untuk kuliah. Kalau misalkan beasiswa mungkin diperuntukkan bagi teman-teman yang tidak mampu. Nah, ternyata qadarullah dapat rezeki lagi dari Allah. Kena UKT-nya yang paling rendah, yaitu Rp500.000 per 6 bulan atau per semester. Atau kurang lebih 85.000 SPP-nya per bulan. Gitu. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa sekali. Nanti kalau Bapak Ibu daftar tergantung akumulasi gaji Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak pensiunan ya, Iya, Pak. Bapak pensiunan ya. Nah, saya jadi ingat bapaknya Kak Afli ini pensiunan ya, tapi luar biasa tekadnya untuk menguliahkan anak dan tidak ragu-ragu gitu. Ketika saya bilang, Kak Afli keterima di sini, bapaknya, siap Pak Bima, saya akan kuliahkan anak saya. Ya, cita-citanya tinggi, cita-citanya besar. Yang ditanamkan bahwa harapannya Kak Afli bisa kuliah setinggi-tingginya, bahkan kalau perlu sampai ke luar negeri, kata bapaknya begitu. Meskipun bapaknya pensiunan, tidak punya penghasilan. Ya, ibundanya sudah wafat Kak Afli ya. Nah, Iya, moga Pak. kebaikan-kebaikan yang Kak Afli lakukan sekarang juga jadi wasilah untuk ibunda agar mendapat banyak kebaikan di akhirat sana. Karena saya ingat betapa menyedihkannya Kak Afli ini ketika kehilangan ibundanya saat ujian. Pada saat itu saya tidak katakan pada dia bahwa ibunya meninggal. Kak Afli disuruh pulang sama Pak Bima gitu. Suruh pulang ya Pak, ada apa? Udah pulang aja. Ya karena saya takut pingsan di sekolah. Dan itu adalah kisah yang menyedihkan ketika Kak Afli ini kelas berapa ya? Kelas 10 ya Kak Afli ya? Kelas Apa kelas 2, 11 Pak. pada saat itu? Kelas 11. Kelas 11 ya, kelas 11. Tapi ya dengan tekadnya ya seperti itu, orang tua boleh wafat, tapi cita-cita dan mimpi orang tua itu harus tetap hidup dalam sanubari kita. Gitu. Oleh karena itu kejar cita-citanya setinggi langit. Nah, pertama biaya per bulannya 85.000 untuk kuliah nih. Selanjutnya biaya apa lagi kira-kira Kak? Mungkin hanya biaya hidup, kos itu aja sih, Pak. Kos dan Ya. juga biaya di keseharian. Nah, kalau di sana bagaimana biaya kesehariannya? Kalau untuk wilayah Banten, harga kosnya itu kisaran di 6-7 juta per tahunnya. Per tahun. Per tahun 6 juta ya berarti ya. Kalau dibagi 12 berarti per bulannya 500.000 ya buat kos. Ya. Itu kosnya bareng-bareng apa sendirian ya? Kalau saya pribadi sendiri, tapi ada beberapa kos yang menerima untuk berdua. Kalau bareng-bareng lebih hebat lagi berarti ya. Karena bisa Iya, dibagi biasanya dua, ya. bisa dibagi tiga gitu ya. Nah, luar biasa. Makanya Ibu Bapak kalau misalkan merasa berat untuk kuliah, yaudah anaknya janjian saja dengan teman-temannya. Ya, yuk sama-sama daftar ke sana, daftar ke sini. Siapa tahu dapat teman barengan, biayanya lebih murah gitu. Untuk makan bagaimana? Kalau untuk makan, range harganya masih sama Bekasi, Pak. Nggak Sama-sama beda. Bekasi ya. Kurang lebih berapa berapa habis per bulan untuk makan itu? Kan bisa 1 juta, tapi di akhir bulan biasanya suka minta tambah. Oh gitu. Ya, namanya mahasiswa kan biaya makan tidak hanya buat makan ya, buat fotokopi, ya kan? Buat bayar uang kas, kadang buat ikut organisasi, buat jilid laporan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibutuhkan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Kak Afli sendiri, selama ini pemenuhan biayanya itu apakah murni dari orang tua atau ada dari yang lain? Kalau saya pribadi murni dari orang tua, cuma mungkin kadang suka dapat tambahan dari hasil lomba. Oh, hasil lomba ya. Pernah dapat paling berapa hadiahnya hasil lomba paling gede? Yang kemarin lomba pemberdayaan desa dapat 1 juta Dapat dari 1 UNI. juta. Tuh sekali lomba dapat 1 juta Bapak Ibu. Ya coba lombanya tiap hari ya, sehari 30, sebulan 30 hari, berarti 30 juta penghasilannya ya. Lewat ini mah, kepala sekolah juga lewat gitu. Asalnya lombanya tiap hari gitu. Ya, jadi banyak cara ya untuk mendapatkan istilahnya tambahan. Kalau di dunia kampus sendiri, kalau dulu zaman Bapak mah, Bapak itu dulu ngajar bimbel, ngajar privat biasanya. Karena Bapak
dulu guru MIPA ya. Jadi ketika sambil kuliah itu sambil ngajar. Ya, sambil ngajar mah penghasilannya kecil. Ya, tidak segede hadiah lomba ya. Kalau sambil ngajar mah kadang per jamnya 250.000. Ya, sehari bisa ngajar paling maksimal 2 jam. Sebulan bisa ngajar paling maksimal 20 hari. Nah, bisa dikali itu kira-kira pendapatannya berapa? Mahasiswa. Kalau misalnya ngajarnya hampir tiap hari gitu. Alhamdulillah dari ngajar itu justru saya bisa nyekolahin adik-adik saya gitu. Ya, dan memang harusnya seperti itu. Sebagai mahasiswa, Bapak Ibu ketika anaknya sudah jadi mahasiswa, jangan khawatir. Ketika anaknya kuliah nanti nggak bisa makan, nanti gak ini Allah ngasih rezeki. Ya, selalu ada ya, Kak Afli ya. Insya Allah tidak Iya, kekurangan kan selama ini ya. alhamdulillah enggak, Pak. Ya kalau kekurangan mau badannya kurus kering gitu ya. Buktinya kalau sekarang badannya masih masih seger, masih ini ya. Kemudian kalau di kampus sana ada beasiswa nggak sih di UPI itu? Untuk setiap kampus itu biasanya ada, Pak, dari beasiswa kampus itu sendiri ataupun dari luar yang bisa mungkin diakses di Google ataupun Instagram dan laman-laman lainnya. Tapi Ya. juga perlu diingat kalau beasiswa itu banyak jenisnya juga gitu. Kalau beasiswa yang sudah didapatkan sama teman-teman nih, eh, beasiswa yang didapatkan sama teman-teman ini nominalnya kira-kira berapa ya? Kalau nominal, nggak tahu ya, saya nggak pernah nanya untuk nominal. Heeh. Cuma yang setahu saya biasanya dikasih nominal tetap. Jadi deposit yang dikasih misalnya dari pemberi beasiswanya ini memberikan 40 juta Oh, untuk 40 sampai juta. lulus. Oh, Jadi sampai lulus dibagi 40 juta itu 8. ya? Ya, enggak itu Lulus, misalnya heeh, dari ya, angka pastinya dari pihak yang pemberinya. ya Jadi hitungannya diantaranya. semester. Ya, jadi Bapak Ibu ada beasiswa yang nominalnya 40 juta sampai lulus. SPP-nya Kak Afli ini tadi 500.000 satu semester. Berarti kalau untuk lulus butuh 8 semester, berarti 5 kali 8, 4 juta ya. Sisanya Ya, masih Pak. banyak dong, 36 juta. Ya, luar biasa. Ya, itu bisa buat makan lah. Gitu. Bisa buat makan, bisa untuk persiapan lanjut S2. Umumnya seperti itu kalau mahasiswa dapat beasiswa lebih dari kebutuhannya. Ya, luar biasa ini dari Kak Afli ini kaitannya dengan beasiswa-beasiswa nih. Nah, Kak Afli ketika di kampus itu banyak kegiatan. Nah, bagaimana mengatur antara belajar dengan kegiatan tersebut? Ada kendala nggak? Kalau kendala mungkin ada di awal semester masih mencoba untuk mengerti gitu pembelajaran di perkuliahan sama SMA itu kan ternyata sangat jauh berbeda. Iya jauh. Ya, parah. Jauh Semuanya luar dituntut. biasa ya. Makanya kalau di SMA harus dibiasakan untuk pembelajaran di kuliahan gitu ya Kak Afli ya. Iya. Nah, contohnya dulu Kak Afli ini belajar tentang menulis karya ilmiah, bikin sintaksi, ya kan? Ternyata kepake ya. Iya, untuk karya tulis ilmiah khususnya esai sendiri justru itu yang paling banyak digunakan sebagai syarat umum atau syarat paling awal untuk daftar beasiswa. Nah, justru dapat beasiswa syaratnya adalah awalnya umumnya esai. Jadi kalau anak-anak ini diwajibkan menulis esai harus bisa. Diwajibkan cara mengutip sintaksi, daftar pustaka harus bisa. Kenapa? Karena tuntutan generasi saat ini seperti itu. Ya, jadi pelajarannya tidak lagi sebutkan pengertian dari, nggak ada kayak begitu ya. Tidak ada. Nah, boleh spill dong kira-kira IPK berapa terakhir? 3,87, Pak. 3,87 luar biasa, kasih tepuk tangan. Bapak Ibu sebagai info IPK itu paling tinggi 4 Bapak Ibu ya. Kalau 3,87 ini berhasil sampai akhir perkuliahan berarti terhitungnya adalah cum laude. Ya luar biasa. Ya, bahkan summa cum laude bisa-bisa ya. Nah, summa cum laude. Nah, ya pertahankan Kak Afli ya. Luar Amin. Iya, Pak. biasa. Ya, Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau nanya bisa di akhir ya. Bisa di akhir. Silahkan siapkan saja pertanyaannya untuk Kak Afli sambil bersiap-siap kita lanjut ke presenter yang kedua ini, presenter yang kedua. Ya, kita sambut. Ya, Kak Afli bisa di mute dulu.
kita sambut ini yang presenter yang kedua ini cukup ganteng ini. Ya, padahal perasaan dulu tidak seganteng itu ya. Ya, silahkan Kak Mario bisa di openingnya. Siapa? Udah Ya, Pak. selamat malam Kak Mario. Malam Pak. Ini pakai seragam tambah ganteng jadinya. Siap Pak. Ya, saat ini Kak Mario ini dulunya aktif dalam kegiatan Paskibra, ya. Bahkan pernah menjadi Paskibra kecamatan ya. Iya Pak, betul. Paskibra kecamatan. Nah, selain aktif dalam kegiatan Paskibra, Kak Mario ini juga punya beragam bakat yang luar biasa. Yang pertama, dia bisa instrumen, seni musik, ya, seni musik. Nah, dari seni musik tersebut, buahnya adalah Mars SMA 8 yang tadi dia ciptakan. Gitu ya, bersama teman-teman dari Klub Paduan Suara menciptakan Mars SMA 8. Peninggalannya masih kita pakai dan nanti akan kita patenkan ya. Siap, Luar Pak. biasa. Kalian punya hak cipta. Kemudian Kak Mario ini dulu juga aktif berlomba dengan tim OSN SMA 8 Tambun Selatan ya. Dalam bidang lomba fisika ya Kak Mario ya. Iya Pak, Lombanya betul fisika. Pak. Ya, pernah ikut OSN fisika. Pernah mencapai peringkat 50 ya. Siap. Ya, peringkat 50 itu lumayan tinggi karena di kabupaten itu kurang lebih ada 150-an sekolah negeri maupun swasta. Yang mana kalau OSN itu satu sekolah bisa ngirim 2, ngirim 3, ngirim 4. Nah, Kak Mario ini peringkatnya 50. Berarti terbilangnya tinggi ya. Nah, karena untuk jadi polisi ini tidak hanya fisik ya Kak Mario ya. Iya Pak. Sekalipun push up-nya kenceng, push up-nya bisa 10.000 sehari. Tapi kalau matematika tidak pandai ya pasti tesnya kesulitan. Nah, nih Kak Mario, kita ingin bertanya ini, cerita dong pengalaman bagaimana sih kok bisa jadi polisi gitu. Apa dulunya lagi mengendari motor, gak pakai helm, ditangkap polisi, besoknya jadi polisi gitu. Enggak ya, pastinya ada seleksi-seleksinya. Silakan Kak Mario mungkin bisa cerita nih, seleksi jadi polisi itu seperti apa ya kepada adik-adik, siapa tahu ada yang minat jadi polisi gitu ya. Siap Pak. Oke, sebelumnya saya Mario Sirait untuk orang tua siswa dan adik-adik kelas. Saya dulu murid SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Sekarang saya sudah berdinas di Polres Metro Bekasi yang di dekat Universitas Presiden. Kalau saya sendiri memang sudah cita-cita dari kecil menjadi seorang polisi. Ya sudah dari kelas 1 SMA saya sudah berlatih, sudah les sana sini, sudah mempersiapkan diri buat ngikut ke tes kepolisian. Untuk kayak seleksinya gitu, dia jadi dari tingkat wilayah, sampai ke tingkat Polda ada seleksinya. Seleksinya ketat, saingannya banyak. Yang harus dipersiapkan itu ya kemampuan kita sama kesehatan kita. Kalau seleksinya sendiri mulai dari berkas-berkas. Berkas-berkas ini yang dimaksudnya ada tes administrasi. Kemudian ada masuk ke tes kesehatan pertama. Kalau tes kesehatan pertama ini yang dicek itu bagian dalam artian yang tampak gitu. Kemudian kalau lolos tes kesehatan, lanjut ke tes psikologi. Tes psikologi ini ada 3 jenis, ada tes kecerdasan, kepribadian, dan kecermatan. Kemudian kalau lolos tes psikologi, lanjut ke tes akademik. Kalau tes akademik ini, yang dites itu ada 4 subtes. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Yang kedua, bahasa Inggris. Yang ketiga, matematika. Yang keempat, pengetahuan sosial. Nanti, kemudian kalau udah selesai tes akademik, jadi nanti nilai psikologi dan akademik itu dijumlah, dibobot, kemudian nanti ada perankingan namanya perankingan sementara. Perankingan sementara ini nanti buat nyeleksi lagi buat masuk ke tes selanjutnya. Jadi
kalau lolos rankingan sementara, lanjut ke namanya yang tes jasmani. Nah, kalau di tes jasmani ini memang harus siap mental, harus siap fisik. Jadi tes jasmani ini mulai dari lari 12 menit, kemudian ada tes push up, ada tes sit up, ada tes namanya pull up. Kalau yang buat wanita, buat polwan, ada namanya chaining. Nah, kemudian ada nanti tes shuttle run, lari yang ke-8. Kemudian nanti ada tes renangnya, yang terakhir itu tes renang di penutup. Nah, kalau udah lolos lagi tes jasmani, dia lanjut ke tes kesehatan lagi, kesehatan yang tahap kedua. Kalau kesehatan tahap kedua ini yang dicek itu bagian dalamnya kayak darah, terus kesehatan jantungnya, kesehatan paru-parunya, semuanya organ-organ dalam. Nah, nanti ada lagi lanjut kalau lolos kesehatan kedua, lolos lanjut lagi ke tes wawancara psikologi yang ke tahap kedua. Jadi nanti ada namanya wawancara, itu dia memang satu-satu dihadapkan dengan wawancaranya. Kemudian nanti kalau udah lolos semuanya itu masuk namanya supervisi. Supervisi ini bisa dibilang itu kayak antara hidup dan matinya ini chassis. Jadi kalau kita nilainya masih kurang, terus kesehatannya masih ada temuan, nanti di supervisi ini masih bisa menggagalkan. Tapi ini bukan bagian akhir dari proses seleksi Polri. Nah, supervisi ini hanya untuk ini aja, pengecekan dari pusatnya. Nah, kemudian nanti jika sudah selesai menjalankan semua rangkaian seleksi, masuk namanya pantohir. Pantohir itu buat perankingan. Nanti yang perankingan ini yang menentukan itu adalah kuotanya. Berapa kuota yang diminta, nanti sesuai dengan rankingnya. Ya sekilas itu Pak untuk proses seleksinya Pak. Ya, luar biasa ya. Itu capek nggak itu ngikutin semuanya itu? Kalau dibilang capek, capek Pak, tapi kita harus, namanya cita-cita harus semangat Pak, harus niat. Iya. Nah, nanya nih, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada persiapan sebelum tes ya, Kak Mario ya. Siapa? Nah, itu bagaimana, bisa cerita nggak persiapannya di mana? Mungkin saran-saran buat yang ingin juga daftar kepolisian atau mungkin TNI ya, karena kan kurang lebih tesnya mirip ini, TNI dan Polri gitu ya. Ya kalau persiapan saya sendiri sebelum daftar itu memang dari SMA sudah dilatih fisik, udah dari lari setiap hari, setiap sore lah kalau bisa, untuk adik-adik biar fisiknya itu nggak kaget nanti pas tes. Merokok nggak? Oh, kalau bisa sebelum tes itu jangan merokok. Nah, Kak Mario merokok? Enggak Pak, dulu saya semasa SMA saya Sip, nggak merokok. ya. Ini Siap. adalah salah satu murid teladan ini. Siap Jadi Pak. temennya mah pada ngerokok, pengen ikut tes TNI, Polri. Begitu dites, lari pada bengek gitu ya. Tapi Kak Siap, Mario Pak. ini lulus gitu, karena bebas dari asap rokok gitu ya. Nah kemudian ikut itu ada lesnya gitu ya. Kemudian ada lesnya Pak, les Nah, akademik dan psikologinya. tiap hari itu. Itu biasanya sih menyesuaikan kita Pak. Jadi kita yang minta jadwal sama ke administrasinya Pak. Kalau saya kemarin itu karena lagi proses COVID, pembelajaran Zoom lagi online, pandemi ya. ya Pak. Jadi Iya, bisa setiap hari Pak. setiap hari ya. Siap. Peluang lulusnya jadi lebih besar ya. Iya Pak, betul. Dan Bapak bertanya nih, kira-kira kalau tes begitu bayar atau tidak sih sebenarnya? Untuk tes masuk ke polisi atau tentara itu tidak dipungut biaya sedikit pun Pak. Tidak dipungut biaya. Berarti pure Siap. gratis gitu ya. Iya Pak, betul. Sampai lulus. Hanya berkasnya banyak ya. Siap. Bapak tanda tangan berkas kamu itu sampai ada kali 100 lebih. Iya Pak, betul. Iya, sampai tangannya pegel itu. Tanda tangan berkasnya Mario. Ya, itu baru Mario satu. Yang daftar TNI Polri pada saat itu ada 20 orang. Luar biasa berkas tanda tangan legalisirnya. Ya, setubuh gunung. Tapi ya memang itu harus dijalani gitu, karena itu adalah syarat administrasi gitu ya.
Nah, kira-kira kalau untuk TNI Polri selain apa? Selain ini istilahnya tes tadi kan berarti harus belajar juga ya. Ada Siapa? tes psikotesnya juga ya. Iya Pak, betul. Nah, psikotesnya berarti kan itu IQ murni kecerdasan ya. Ada nggak tes seperti matematikanya, Ada Pak, nanti bahasa Inggris, matematika dan bahasa Inggris itu masuknya ke akademik. akademik? Apa aja Siap. akademik tuh? Matematika, bahasa Inggris, Matematika, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, sama pengetahuan sosial Pak. PPKN berarti ya? Kalau PPKN itu jatuhnya kayak wawasan kebangsaannya Pak. Kalau Iya, pengetahuan sosial ini jadi pengetahuan kita tentang dunia gitu Pak. ya tentang dunia lah harus tahu lah. Misalkan ibu Siap. kota Malaysia apa gitu kan ya? Ya betul Pak. Harus tahu Selat Sunda itu memisahkan pulau apa dengan pulau apa gitu kan ya? Betul Pak. Harus tahu budaya juga pastinya ya. Siap. Nah ya seperti itu jadi siswa-siswi. Jadi jangan dibayangkan Bapak Ibu ketika pengen masuk polisi, polisi mah yang penting fisiknya kuat. Udah latihan push up aja tiap hari, belum tentu lulus. Karena Betul. ternyata tesnya pun ada matematika, ada bahasa Inggris, ada wawasan kebangsaan. Ya, jadi bukan berarti ketika ingin masuk kepolisian, saya mau masuk kepolisian, yang penting olahraga, belajar ditinggalkan. Tidak begitu ya. Ya Belajar Pak. mah harus tetap. Kenapa? Karena belajar kan melatih sinergisitas otak. Apalagi pada mata-mata pelajaran yang nantinya akan keluar dalam tes. Gitu ya. Nah, kemudian untuk standar nih, bisa nggak ada bisa di ini Kak, standar tinggi misalkan. Tinggi Oh, badannya berapa ya? kalau mau untuk standar tinggi badan itu untuk yang Polki 165 cm minimalnya. Kalau Iya. untuk yang Polwan 163 cm Pak. Nah, berarti ngukur tinggi badan dulu ya. Itu Siap. dilebihin nggak? Kalau ngukur tinggi badan itu mana dikurangin Pak? Iya, maksudnya dikurangin maksud saya. Jadi Ya, misalkan tinggi kita mentok nih, tadi 100 berapa? Kalau laki-laki, 165. nah 165. Kalau kita tinggi badannya 165 ya jangan maju gitu kan ya. Iya Pak. Nah, Kalau artinya pas harus lebih makan tinggi itu dari 165. Karena ketika betul. tinggi badan kita mentok 165, bisa jadi ketika masuk ke tempat pengukuran jadinya 163 gitu ya. Iya Pak. Karena saya juga dulu pernah menjalani ketika saya ikut Sandi Negara dulu kalau Bapak, waktu seumuran Mario. Ya, Siap. Sandi Negara, tapi karena tesnya banyak, di tes pertengahan saya tidak lulus sehingga mengambil Universitas Negeri Jakarta. Ya, pernah juga gitu ikut kedinasan karena luar biasa itu tesnya. Serba fisik, serba otak, dan itu Siap. harus campur aduk gitu ya. Nah, perasaan orang tua bagaimana nih ketika kamu lulus? Ya perasaan orang tua pas dengar saya lolos itu terharu dan bangga Pak. Karena Terharu. saya langsung lolos gitu Pak. Jadi lulus sekolah langsung dapat polisi gitu Pak. Jadi nggak sempat nganggur atau gagal Pak Langsung gitu. kerja lagi ya? Siap. Langsung kerja lagi ya? Bapakmu jenderal apa gimana? Enggak Pak, bapak saya pegawai swasta Pak. Bapaknya pegawai swasta, Bapak Siap. Ibu di bidang apa? PT Pak. PT, punya PT atau ini punya Enggak Pak, usaha? Pekerja aja kerja Pak. Siap. kerjanya. Ya jadi bapaknya Mario ini orang biasa. Yang uniknya nih, kan biasanya kadang ada stigma ya. Ya dia masuk polisi wajar. Bapaknya jenderal, kakaknya jenderal gitu ya, adiknya masuk Siap. polisi biasa. Tapi kalau Mario ini nggak ada yang polisi ya berarti ya. Iya Pak. Bapak, kakak, ya pure gitu. Aslinya bapaknya biasa. Karena kalau saya ketemu juga orang tuanya ya bukan tentara, bukan angkatan, hanya pekerja biasa. Ibunya juga orang biasa. Tapi ya itu karena usahanya ya ternyata bisa gitu. Yang bukan anaknya jenderal, bukan anaknya polisi diterima di kepolisian gitu ya. Artinya kan itu murni dari usahanya Mario. Ya, terima kasih Kak Mario. Siap Ya, Pak. luar biasa sekali. Nanti silahkan yang ingin bertanya kepada Kak Mario, ya disimpan dulu pertanyaannya. Bapak Ibu, kalau takut lupa boleh diketik di kolom chat ya. Pertanyaannya boleh diketik di kolom chat. Ya, kalau mau melampirkan ke grup kelas 12 ataupun grup wali murid juga silahkan. Nanti mungkin Bu Salmi bisa memeriksa kalau ada yang bertanya di sana gitu ya. Intinya bertanya sebanyak-banyaknya, jangan sampai nanti menyesal gitu ya sudah ikut podcast. Karena podcast kalau di TV sama di YouTube mah nggak ada yang tanya jawab ya.
Yang nanya hanya presenternya, tidak bebas penontonnya tanya jawab. Hanya di SMA 8 ada podcast, penontonnya boleh tanya jawab. Ya, terima kasih Kak Mario, sukses selalu ya. Ditunggu mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi jadi jenderal. Amin, Pak. Ya, dan jangan lupa pesan saya lanjut pendidikannya. Ya, karena polisi jangan hanya sekedar pendidikan singkat ya. Nah, tapi harus punya fokus bahwa esok saya harus melanjutkan pendidikan. Dengan Siap, Pak. begitu nanti akan menaikkan standar, pangkat, jabatan, dan juga bisa meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat. Ya, begitu. Kita lanjut ke presenter yang ketiga. Terima kasih Kak Mario, silahkan bisa di-mute. Ya, berikutnya presenter yang ketiga ini ada Kak Tiara ya. Kak Tiara, halo Kak Tiara. Halo Pak. Ya, apa kabar malam hari ini? Ya, Baik, Kak Alhamdulillah. Tiara ini dari Poltekkes Kemenkes ya, Jakarta 3 ya. Dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu apa sih gitu kan, kadang mungkin Bapak Ibu yang namanya belum pernah dengar atau siswa-siswi sekalian yang belum pernah mendengar ya istilah Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Mungkin saya akan share dulu sejenak ini videonya. Ya, silakan selamat menyaksikan. Jadi Poltekkes Kemenkes itu adalah politeknik kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, ini namanya masuk ke sekolah kedinasan. Jadi lengkap malam hari ini, ada yang dari universitas, ada yang dari kepolisian. As a member of ASEAN, Indonesia joined the AEC, Asian Economic Community, in 2015. It means the needs of health personnel is more challenging and competitive. In the era of AEC, foreign laborers may work in Indonesia, including at health service facilities. In order to increase the human resource of professional health personnel, Health Polytechnic of Jakarta Jadi, 3 salah Health satu Ministry meningkatkan commits to improve the profesionalisme di quality bidang of tenaga health personnel kesehatan. toward education. Kementerian Kesehatan Health mendirikan Polytechnic yang of namanya Jakarta 3 Health Politeknik Ministry is Kesehatan. one of the Kenapa? Karena technical bukan dunia. implementation units tenaga under kesehatan the itu authority of the peneliti. Board of Development and Empowerment for Human Health Resource for the Management and Administrative Aspect, and Nah, supervised di by the Ministry Poltekkes of ini Research ada Technology beragam and fakultas Higher yang nanti Education akan for the dipresentasikan academic oleh Kak aspect. Tiara. Until Ya. 2016, Dia there juga are 38 ada health banyak ya polytechnic Poltekkes institution Kemenkes in ya. Indonesia. Saat ini ada 38 Poltekkes Kemenkes di Indonesia. Siswa-siswi kita sendiri dari SMA Negeri 8 Tebet Selatan, ada yang di Poltekkes Kemenkes Jakarta, Health Polytechnic of ada di Jakarta 3 Banten, Health Ministry has a ada vision yang di to Solo become ya, Kak Tiara higher ya kalau nggak salah education ya, institution ada yang di which is Semarang dan lain superior sebagainya. in healthcare, and our mission are 1. Nah, di Organize Poltekkes higher Kemenkes education, ini the well-mannered ya medical personnel that master banyak health, beragam science and technology. pengetahuan, 2. Implement and teknologi, develop advanced teknik health yang science and technology terkait dengan through bidang continuous kesehatan research. ya, yang mana nanti akan diajarkan kepada 3. beberapa Conduct, dari supervise, and develop yang kuliah community di sana. service by implementing Dan health juga technology as an yang effort to saat increase ini people's health. istilahnya semakin 4. berkembang juga Organize bidang partnership both kesehatannya, nationally and apalagi internationally sejak that aim to COVID-19. build the power of Nah, unity kebutuhan in akan facing tenaga the kesehatan global itu challenge. meningkat. Sehingga kalau dilihat dari segi prospek, Poltekkes Kemenkes termasuk prospeknya luas. Nanti perjalanan pendidikan dan karir kita putri terbaik sekali. Ya. Nah, kita seperti ini. Health Polytechnic of Jakarta 3 Health Ministry firmly holds the 3 pillars Karena of higher sinyalnya education. kurang bagus. Ya. Ya, kita kembali ke Kak Tiara. Selamat malam Kak Tiara. Malam Pak Bima. Ya, Kak Tiara ini adalah mahasiswi Poltekkes Kemenkes yang mana mengambil jurusan teknologi laboratorium medis ya. Ya. Iya Pak. Nah, sebenarnya ada berapa jurusan sih di sana? Ada 5 jurusan. 5 jurusan. Pertama ada keperawatan, Ya. ada kebidanan,
ada fisioterapi, ada teknologi laboratorium medis, dan yang terakhir itu promosi kesehatan. Promes ya. Berarti ada 5 Bapak Ibu. Ada kebidanan, keperawatan, kemudian tadi tech lab, medis, kemudian promes, satu lagi tadi fisioterapi ya. Fisioterapi. Fisioterapi. Itu ada semuanya di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, di sini ngambilnya di Poltekkes Kemenkes sarjana terapan ya Kak ya? Iya. Berarti STR nanti ya, S1 berarti ya? Iya, jatuhnya S1, Ya jatuhnya tapi S1. STR. Ya, jadi Kak Tiara ini ngambilnya sarjana terapan. Prestasi Kak Tiara ini dulu juga pernah istilahnya menjadi juara lomba baris berbaris dari Paskibra. Berarti tuh Paskibran semua ini tiga-tiganya ya. Saya baru nyadar ini ternyata tiga-tiganya dari Paskibra ya, dan itu satu pasukan lagi ya. Karena di sini CV-nya prestasinya sama. Nah, kemudian juga mengikuti KSN bidang sains astronomi dari sekolah. Ya, dan selanjutnya nah Kak Tiara ini juga pernah diterima di IPB. Nah, jadi uniknya ini Kak Tiara itu diterima di 2 universitas nih. Ya, kalau tadi Kak Afli itu 5, nah Kak Tiara ini 2. Ya, di IPB jurusan apa dulu Kak Tiara? Perikanan, Pak. Perikanan ya. Nah, jadi Kak Tiara ini suruh milih ikan, ngurusin ikan apa ngurusin orang gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya Kak Tiara bingung pada saat itu. Akhirnya saya ngurusin orang aja deh, Pak. Daripada ngurusin ikan, gak bisa saya ajak ngobrol, gak bisa saya ajak bercanda. Ya, akhirnya Kak Tiara ini memutuskan untuk masuk Poltekkes Kemenkes. Ya, jadi Bapak Ibu dalam tes universitas itu berbagai macam peluang harus kita coba. Ya, bisa jadi seperti Kak Afli, Kak Tiara ini bisa memperoleh peluang lebih dari 1 untuk pendaftaran. Karena apa? Kalau kita hanya nyoba 1, saya mah maunya masuk kedokteran aja Pak, titik. Pokoknya kedokteran di UI. Ya, pas dilihat anaknya nilai matematikanya aja nggak pernah 9. Nilai biologinya paling tinggi 8. Ya, kemampuan akademiknya rendah. Mau masuk kedokteran UI, ya sebanyak-banyak apapun duitnya, pastinya gugur juga gitu. Terus gimana kalau nggak masuk kedokteran? Nggak kuliah Pak. Ya akhirnya ujung-ujungnya dilamar. Ya banyak yang seperti itu. Padahal harus dipastikan bahwa ketika kita ingin kuliah itu ada alternatif 1, alternatif 2, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah kalau ada yang keterima lebih dari 1, alhamdulillah tinggal pilih. Kalau yang diterimanya mudah-mudahan dari kesekian banyak alternatif bisa masuk minimal 1, gitu, seperti itu. Ya. Dan ini izin bertanya ini Kak Tiara ya. Tadi katanya mau presentasi ya tentang Poltekkes Jakarta 3. Ya, Iya, ini PPT-nya mau dari saya atau dari Kak Tiara? Dari saya aja ya. bagaimana aja. Dari saya aja. Oke, ini saya juga sudah siap. Ya, jadi saya akan presentasikan. Nanti Kak Tiara tinggal membawakan presentasi. Ya, cek Kak Tiara, apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Ya, jadi Kak Tiara akan menjelaskan serba-serbi mengenai kampusnya Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Silakan disimak dengan sebaik-baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tiara Nandia ingin menjelaskan apa sih itu Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini perguruan tinggi kedinasan yang berada di Jakarta dengan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan berstrata di top diploma 3 dan diploma 4 di bawah naungan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini lokasinya ini ada 3 kan. Ada kampus 1 ada di Jalan Arteri Jor, Jatiwarna, Pondok Melati. Kampus 2 itu ada di Jalan Pulau Mas Barat, Jakarta Timur. Yang kampus 3 juga di Jalan Kimia nomor 17, Jakarta Pusat. Nah, ini untuk program studinya
Untuk program studinya ini ada jurusan keperawatan. Yang pertama itu Prodi D3 keperawatan, yaitu akreditasinya A, Prodi keperawatan program sarjana terapan, dan Prodi pendidikan profesi nurse program profesi B, yaitu akreditasinya B. Lalu jurusan kebidanan yaitu ada Prodi D3 kebidanan, yaitu akre-nya itu A, Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan, dan Prodi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, yaitu akreditasinya B, dan di sini ada Prodi Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan. Lalu ini ada jurusan saya sendiri, yaitu jurusan Teknologi Laboratorium Medis, yaitu ada D3 dan Sarjana Terapan atau D4. Di sini akreditasinya dua-duanya A. Lalu ada jurusan fisioterapi, Prodi D4, fisioterapi, dan Prodi Pendidikan Profesi Fisioterapis Program Profesi, yaitu akreditasinya A, dan Prodi D4, Terapi Bicara, yaitu tentatif. Di sini ada fasilitasnya, yang pertama itu ada laboratorium keperawatan, laboratorium kebidanan, poliklinik, laboratorium teknologi, laboratorium medis, laboratorium fisioterapi, dan asrama. Nah, untuk masuk ke Poltekkes ini ada beberapa jalur, yaitu yang pertama ada jalur PMDP, Simama, dan Mandiri. Untuk jalur PMDP sendiri adalah penerimaan mahasiswa baru yang langsung dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 pada lulusan SMA atau MAN jurusan IPA atau IPS, SMK Kesehatan khusus untuk latar belakang keperawatan, teknologi laboratorium medis, atau analis kesehatan. Farmasi yang memiliki prestasi akademik yang baik selama melakukan studi di SMA, MAN, atau SMK. PMDP dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan Maret setiap tahunnya. Penilaian seleksi jalur PMDP dilihat dari portofolio siswa, akreditasi sekolah, dan prestasi non-akademik siswa. Lalu ada alur pendaftaran PMDP, yang pertama Ya, yaitu kita inikan saja, tampilkan saja Kak Tiara ya. Ya. Nanti bisa dijelaskan dalam tanya jawab kalau ada yang ini biayanya. Biaya pendaftarannya itu ada 175.000. Ya. Kemudian, di sini bisa di next aja ini kualifikasi pendidikan. Bisa dibaca kualifikasinya. Ternyata IPS juga bisa ya Kak Tiara ya? Bisa. IPS juga bisa. Jadi bagi siswa-siswa sekalian, karena kita juga banyak siswa IPS yang masuk ke Poltekkes ternyata. Ya jadi tidak ada tuh jurusan IPA mau jadi perawat hanya dari IPA, tidak. IPS juga bisa. Nah, ini program studi kelasnya, jadwal pendaftarannya ya. PMDP, ini jalur Simama. Silakan Kak Tiara. Jalur Simama ini jalur Sipenmaru bersama Simama merupakan jalur Sipenmaru melalui seleksi uji tulis atau uji kesehatan yang dilakukan secara bersama serentak seluruh Indonesia, yang diperuntukkan bagi lulusan SMA atau MAN jurusan IPA dan jurusan IPS serta SMK Kesehatan yang sesuai dengan perminatan. Simama tahun ajaran 2021 atau 2022 akan menggunakan CBT atau Computer Based Test yang akan dibagi menjadi 2 gelombang. Melalui jalur Simama diharapkan dapat menjaring seluruh peserta dari pelosok Nusantara, dan para pendaftar pun bebas memilih peminatan politeknik kesehatan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Nah, ini alurnya ini ya. Pendaftarannya. Ya. Untuk biaya Simama sendiri itu 125.000. Satu tes, jalur, Sipenmaru. Sipenmaru mandiri diperuntukkan bagi pendaftar yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat D3 atau D4 atau S1. Ini masih nanti ya? Ya. Masih jauh ya? Keunggulannya? Keunggulannya itu seluruh prodi terakreditasi, masa tunggu lulusan sampai mendapat pekerjaan antara 3-6 bulan, sarana prasarana lengkap dan mutakhir. Nah, di sini ada tulisan 10 mahasiswa terbaik dapat bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tanpa tes. Prospek lulusannya itu yang pertama, seluruh lulusan berkesempatan untuk bekerja di berbagai instansi kesehatan pemerintah maupun swasta dan bekerja di luar negeri maupun bekerja mandiri. Lalu dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat D4 atau S1 dan S2 kesehatan yang sesuai. Di sini Poltekkes Jakarta 3
menjalin kerjasama dengan institusi dalam negeri, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 juga sudah menjalin kerjasama dengan institusi di luar negeri seperti Jerman, Singapura, Filipina, Korea, Jepang, dan Thailand dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sini ada uang kuliah Uang tunggal, kuliahnya Pak. ya sekitar berapa itu? 7 jutaan ya. Dari Ya, 7 juta, 8 juta, 5.800.000, 7.300.000. ini masih tergolong murah Ya, murah meriah ini. karena kesehatan jika di swasta itu bisa 20-an mencapai juta. 10-an. Ya, Adik saya kuliah di IPA 18. Ya, ini hanya 7.300.000. Ya, ini untuk websitenya. Oke. baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Tiara. Presentasinya luar biasa. Ya, kira-kira dari sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ini Bu Salbi ya. Mungkin dari orang tua siswa, dari wali murid, Iya, Pak. dari siswa-siswi, dari guru, mungkin jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silahkan apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, rasa penasaran terhadap dunia kampus, seleksinya, dan lain sebagainya, biayanya, dan lain-lain, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, ini senyap semua. Apakah mungkin sudah jelas kaitannya dengan ini? Dari Bu Salbi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu Salbi? Ya, mungkin saya mewakili siswa-siswi yang biasanya ini banyak Pak yang Iya, bertanya. banyak bertanya. Atau biasanya beres kegiatan baru pada japri ya Bu ya? Iya, Pak, tadi sebenarnya saya mau nanya ramainya ini pas Pak, tapi nanti malu selesai. katanya. Iya, betul Pak. Tolong Jadi tanyain saya ke mewakili, presenternya begitu jadinya aja. saya mewakili aja ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi kebanyakan anak-anak ini ragu dalam memilih banyak pilihan karena takutnya nanti keterima yang Takut satu, yang keterima. kedua, yang tiga, Iya. banyak keterimanya gitu. Padahal kan belum dicoba ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadinya udah ragu duluan nih. Terus gimana caranya ngeyakinin untuk nggak apa-apa, coba aja dulu semuanya. Karena kan kayak tadi Kak Afli aja kan keterima semuanya, tapi tetap gitu harus pilih satu gitu kan ya Pak ya. Nah, Iya. gimana caranya untuk menimbulkan rasa percaya diri dan untuk apa ya, ibaratnya untuk dicoba dulu deh. Kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba gitu kan Pak. Betul, penyakit gagal. Penyakit gagal siswa itu ada 3 misalnya. Yang pertama adalah salah satunya takut keterima. Itu penyakit gagal, penyakit yang bisa menimbulkan gagal. Kenapa? Terlalu ego, merasa sombong. Saya nggak mau daftar ke Poltekkes, nanti takut keterima. Kalau saya keterima, nanti saya belum tentu minat kuliah ke sana. Padahal tes aja belum tentu diterima gitu ya. Saya malas ikut jalur undangan, takut keterima, nanti nggak bisa milih jalur yang lain. Padahal belum tentu juga keterima jalur undangan ya. Ya, karena semuanya pasti butuh tes. Ya, kalau perlu yang mau tes TNI sama Polri sekaligus. Karena tesnya kurang lebih sama. Daftar ke TNI, daftar ke Polri. Tujuannya biar apa? Ya kalau nggak keterima di TNI, keterimanya di Polri gitu. Jadi jangan sampai takut keterima, takut jadi tentara atau takut jadi polisi, ya kan? Padahal dua-duanya juga belum keterima gitu ya. Ya, ini kayaknya ada pertanyaan ini. Dari Muhammad Bagus, kelas 12 IPS 1. Kalau masa pendidikan Polri itu berapa bulan ya, Kak? Nah, boleh di-spill nggak tempat lesnya, Kak, di mana pada saat itu? Ya, boleh nih, Kak Mario. Pertanyaannya untuk Kak Mario nih. Berapa bulan pendidikannya, Kak Mario? Kalau jadi kan kalau mau masuk polisi itu ada 3 kategori, Pak. Ya.
ada yang mau masuk Akpol, Akademi Kepolisian, itu masa pendidikannya 4 tahun. Lulusnya itu jadi perwira, pangkatnya Ibda. Nah, kemudian kalau kayak saya pribadi itu jalur Bintara Polri. Jadi nanti lulusnya itu berpangkat Bribda. Nah, kalau masa pendidikannya 7 bulan. Nanti ada lagi di bawahnya Bintara itu ada namanya Tamtama. Pendidikannya kalau nggak salah 5 bulan juga, 5 bulan atau 7 bulan. Nanti pangkatnya itu dia Barada, gitu Pak. Berarti tengah-tengah ini ya Kak Mario ya? Iya Pak, Bintara Pak. Bintara, jadi ada Tamtama, ada Bintara, satu lagi Akpol Pak. Akpol. Siap. Ya, jadi ada Akpol, ada 3. Kalau yang Akpol berapa bulan tadi? 4 tahun Pak, 4 Akpol. tahun. Nah, kalau Akpol ini setara S1 berarti ya? Setara S1 Pak. Karena pendidikannya 4 tahun, sama aja kayak kuliah. Siap. Kalau Kak Mario ini pendidikan singkat hitungannya, diklat ya. Siap 6 Pak. bulan ya, 6 bulan. Nanti oh ya itu tadi nanya spill tempat itunya dong Kak, apa tempat lesnya? Oh, kalau saya kemarin tuh lesnya di OCK namanya, Pak. OCK ya. Itu kantornya di Sentul Bogor. Oh, Sentul Bogor. Jadi Lesnya dia di Bogor. enggak Pak, jadi itu kantor pusatnya aja. Jadi di Tapi situ lesnya kalau jasmaninya saya sendiri di GBK Pak kemarin. oh di GBK Jakarta berarti ya. Iya Pak. Berarti harus siap berkorban pulang pergi Jakarta Bekasi. Betul Naik Pak. kereta cepat ya ke GBK kan ya? Iya Pak, kemarin saya naik KRL Pak. Naik KRL berapa menit itu? Kurang lebih sejam lah Pak. Sejam ya. Saya kadang heran Kak Mario, ada orang tua yang bingung anaknya keterima kuliah di Untirta atau di Banten ya. Padahal Banten kalau naik bus juga paling lama itu 1,5 jam. Ya, atau ada jangan saya nggak mau masuk kuliah di Jakarta. Pada saat itu saya tawarin Indra. Itu jauh kalau naik kereta 1,5 jam. Tuh, padahal nyarinya yang dekat yang mana ada. Iya. Kampus mintanya yang murah, deket, gratis, berkualitas, ya sulit. Harus istilahnya menentukan tujuan dan fokus gitu ya. Berarti Kak Mario ini dulu pengorbanannya luar biasa ya. GBK Bekasi. Nah, dari pengorbanan yang luar biasa ini dia dapatkan hasilnya saat ini. Gitu ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasarannya. Ya, silahkan bagi yang ingin mengisi presensi ya bisa mengisi di halaman chat, silahkan diisi. Sambil ada yang bertanya lagi, kira-kira yang lain, silahkan. Mau bertanya langsung juga boleh, Bapak Ibu orang tua wali murid, mumpung masih ada waktu. Ya, karena biasanya ini nanyanya belakangan. Ini pematerinya bukan Pak Bima ya, dan bukan Bu Saldi, jadi dari universitas nih. Dan dari Polri ya, jadi hanya khusus untuk malam ini. Nah, kalau misalkan ini ada yang bertanya, Japri ke saya nih, untuk Kak Afli ya. Kak Afli, dia bertanya kaitannya tentang kuliah di UPI ya. UPI-nya di sebelah mana ya? Tadi kok kayaknya Serang. Di sebelah mana tuh Kak Afli? Ya, untuk UPI sendiri kan ada satu pusat di Makamda, kampus daerah. Saya pribadi di kampus daerah Serang. Serang itu khusus untuk ranah kelautan. Oh, karena utara ya Kak Afli ya. Ya, jadi Kak Afli ini meskipun UPI terkenal dengan UPI Bandung, tapi kuliahnya di Serang. Mengapa? Karena ngambil jurusannya sistem informasi kelautan. Nah, jadi sistem informasi kelautan otomatis harus yang dekat laut. Kalau di Bandung mah Lembang, dekat gunung. Lautnya di mana gitu, jadi jauh dari laut ya. Jadi untuk yang perikanan, kelautan, berarti kampusnya di Serang ya. Nah, di Serang. Tiap daerah kampus daerah itu ada kekhususannya masing-masing, Pak. Jadi bukan memilih lokasi, tapi memilih jurusannya dulu gitu. Kalau Bandung itu khusus untuk pendidikan, kalau Sumedang itu khusus untuk kesehatan, seperti itu. Oh, Sumedang kesehatan. Terus yang Purwakarta, kayaknya ada Purwakarta ya? Ada, Pak. Itu masih campuran sih, Pak. Masih ada pendidikannya juga. Pendidikan, belum khusus. Pendidikan juga yang kelautan khusus di wilayah Serang. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih di kolom chat.
Selamat malam, saya Anggi dari 12 IPA 2. Kak, mau bertanya untuk di Poltekkes Jakarta 3, nilai rata-rata minimalnya berapa? Dan jika nilai di bawah dari rata-rata yang disyaratkan, apakah ada tes lanjutan? Berarti ini pertanyaannya untuk Kak Tiara ini. Kak Tiara tadi masuknya ada 3 jalur ya Kak Tiara ya? 2 ya kalau buat ini ya. Ada apa tadi? PMDP ya? PMDP sama Sama Simama. Ya, Simama. Nah, PMDP sama Simama. Nah, kalau dari yang 2 ini berarti kalau dia nanya nilai ini berarti maksudnya mungkin nilai PMDP kali ya? Ya, Ya, gimana tuh? jadi Dulu. kemarin saya pribadi juga ikut jalur PMDP dengan rata-rata 88 ditambah dengan sertif itu sangat membantu karena ada akumulasi nilai. Oh, berarti dengan sertifikat prestasi ya? Ya, Nah, itulah makanya semangat berprestasi ya Kak Tiara ya? ataupun misalkan ada webinar-webinar yang diadakan secara gratisan dan ada dapat sertif secara gratis, boleh diikuti, Oh, soalnya bisa juga? ya, Sertifikat webinar juga? bisa. Oh, luar biasa. Berarti untuk daftar ini tidak hanya sertifikatnya sertifikat kejuaraan, tapi juga sertifikat kegiatan ya? Ya, Aktivis organisasi bisa? bisa. Kemarin saya juga Oh, pakai pakai. organisasi Apa aja OSIS, kemarin ikutnya? OSIS, Paskib. Paskibra ya, 2. Jadi siswa-siswi sekalian untuk jalur prestasi Poltekkes Kemenkes, 1 nilai rapot, 2 sertifikat. Sertifikatnya dibagi jadi 3. Yang pertama ada sertifikat kejuaraan, juara lomba apa. Alhamdulillah saat ini SMA 8 terhitung dari Januari hingga November 2022 telah berhasil menangkan 251 kejuaraan. Ya, luar biasa itu. Artinya kalau dibagi 12 bulan, dibuletin sampai Desember, ya kurang lebih per bulannya memenangi 20 kejuaraan. Ya memenangi 20 kejuaraan. Ya, jadi itu Tambahan sertifikatnya bisa dipakai. Ya, tambahan, misalnya nggak punya sertifikat sama sekali juga kemungkinan bisa. bisa. Karena teman saya juga beberapa ada yang masuk tanpa Ada. Asal sertifikat. nilainya tinggi sekali berarti ya. Ya, ya rata-rata 89. Ya, berarti nilainya tinggi sekali. Sertifikat webinar bisa. Berarti kalau sertifikat webinar bisa, besok saya bikin webinar. Terus saya bikinin sertifikatnya. Ya, siap-siap nanti kelas 12 bikin webinar, ngedatengin pemateri dari luar, kemudian sertifikatnya bergengsi gitu untuk siswa-siswi sekalian. Kemudian juga yang ketiga, tadi sertifikat kegiatan organisasi. Ya, berarti sertifikat organisasi ini terpakai untuk di Poltekkes gitu ya. Jangan sampai hilang itu yang kemarin. Kalau perlu semua organisasi silahkan cetak sertifikatnya nanti ditandatangan oleh Bapak dan Kepala Sekolah untuk bekal nanti jalur tes kalau mau ikut Poltekkes. Ya mungkin seperti itu ya. Nah ini ada yang nanya lagi, kalau untuk ikut SNMPTN, nah SNMPTN berarti ini ke Kak Afli ya. Itu nilai rata-ratanya berapa ya Kak untuk masuk fakultas kedokteran? Oh kalau ini fakultas kedokteran, kalau fakultas kelautan mungkin bisa. Ya kalau fakultas kedokteran, ya oh ya mungkin ini mah yang jawab Bu Salbi ini. Sebagai guru BK, ini jalur undangan Bu Salbi. Oh ya, mungkin kalau untuk jalur undangan SNMPTN kan sekarang namanya ganti ya Pak ya? SNBP ya. Ya, SNBP. Sebenarnya sama aja, cuman namanya aja diganti gitu. Tapi untuk rata-rata nilai rapot itu setiap universitas pastinya beda kriterianya. Dan di atas 80. Tapi itu bukan dari semester 1 aja, dari semester 1 sampai semester 5 sampai jadi makanya ya kan Ibu udah pernah minta tolong kalian bikinin kan rata-rata nilai rapor, dijumlah, digabung. Nah, itu adalah rata-rata terakhir yang dipakai untuk jalur rapot gitu. Jadi kalau untuk kedokteran itu kemungkinan rata-rata di atas 86 ke atas. Kalau saya dulu daftar kedokteran keterima di UI, tapi nggak dapet Kenapa? beasiswanya. Saya Ya. dulu kedokteran itu tahun zaman dulu ya. Zaman saya dulu masih sekolah, keterima di UI kedokteran itu 98. kalau UI ya,
nilainya di atas 95 rata-rata. Ya. Saya rata-ratanya 93, jadi tidak masuk. Tapi nggak cuma dari nilai rapot aja ya Pak ya? Kan Betul. dari prestasi Itu juga. saya sudah melampirkan juara Olimpiade Biologi tingkat provinsi dan juara Olimpiade Ekonomi tingkat nasional. Nah, Jadi tidak masuk. Berarti yang masuk yang seperti apa? Nah itu saya bingung gitu. Ya, karena memang kalau jalur seleksi ini sangat bergengsi ya, kedokteran ya Bu Salbi ya. iya Ya kalau Pak. anak kita kedokteran mungkin bisa di universitas yang grade-nya di bawah kali ya, dengan syarat sertifikat prestasinya tinggi berarti ya. Iya betul. Ya kalau ngambil di UI masih jauh lah. Iya Pak. Kalau ngambil di Universitas Manokwari saya yakin keterima. Ya di Aceh mungkin ya Pak. Di Aceh bisa. Ada. Jadi kalau ada yang tinggalnya di kampung silahkan kalau mengambil kedokteran pulang kampung. Jangan di Jabodetabek. Kenapa? Karena yang saya lihat trennya kalau masuk kedokteran Jabodetabek itu kan dibagi dua. Kalau jalur rapot sama prestasi. Kalau rapotnya kalau mau aman di atas 95. Tapi kan nggak mungkin ya. Kadang baru masuk kelas 10 aja nilainya di bawah 80. Atau mungkin di bawah 90. Kalau jalur prestasi, karena yang juara Olimpiade tingkat nasional dan internasional pasti dengan senang hati ngambil kedokteran. Ya, ya saya lihat kalau dari Olimpiade Biologi yang sudah juara nasional internasional mau ngambil apa? Minimal ya kedokteran gitu. Ya, dan itu sudah tag gitu ya. Karena saya dulu juara Olimpiade Nasional Ekonomi, jadi mungkin kreditnya masih kurang. Biologinya hanya sampai provinsi makanya kalah. Gitu. Teman saya yang biologinya sampai nasional rata-rata keterima kedokteran. Ya jadi begitu ya Aisyah ya. Nih Aisyah ya Aisyah Yuniarti bukan ya? Junior. Oh Iya, Pak. Yuniarti. Mungkin orang tua murid ya. Iya. Soalnya kita juga ada anak namanya Yuniarti. Ini jadi begitu ya Ibu, Bapak ya kalau masuk kedokteran silakan berkonsultasi nih dengan Bu Salbi, dengan guru BK untuk menghitung peluang. Jadi bukan sekedar semangat untuk mendaftar. Karena apa? Berat memang kedokteran itu. Ya, berat, tidak mudah. Karena kuotanya sedikit, misalkan paling banyak ya 20 30 paling banyak. Bahkan ada yang hanya 15 satu kampus. Dari yang 15 itu biayanya mahal. Selanjutnya selain biayanya mahal, juga isinya sudah juara-juara semua. Gitu. Isinya juga prestasi gitu ya. Dan olimpiadenya juga dihitung. Kalau olimpiade tidak linear dengan bidang kedokteran tidak bisa ya, misal ya. Iya, Pak. Jadi kalau jalur rapot itu sekarang harus sesuai sama jurusan yang dia Berarti ingin. kalau ada yang juara olimpiade biologi tingkat nasional mungkin bisa ngambil ke kedokteran. Tapi kalau juaranya lomba nyanyi mungkin susah. Belum. Karena saya juara olimpiade ekonomi tingkat nasional nggak masuk juga. Karena tidak dihitung, yang dihitung biologinya gitu ya. Ya, silahkan mungkin ada yang bertanya lagi. Luar biasa kalau masih ada pertanyaan, boleh seputar pendaftaran universitas juga boleh, silahkan. Ya, kalau mau bertanya ke presenter juga bisa. Ya. Dan jangan lupa ada informasi ini ya, misalnya besok dari Poltekkes Mitra Keluarga ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi, besok dari Poltekkes Mitra Keluarga ada mengadakan open campus khususnya dari jurusan gizi. Nah, kita sendiri dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Mitra Keluarga, yang mana Universitas Mitra Keluarga memberikan kesempatan SMA Negeri 8 Tambun Selatan ikut seleksi. Seleksi memperoleh 150 beasiswa gratis kuliah di Universitas Mitra Keluarga, di Poltekkes Mitra Keluarga ya, Poltekkes Mitra Keluarga. Ya, jadi 150 siswa kuotanya, tapi se-Indonesia. Kalau kita ikut tes, kemudian kita lulus Januari tanggal 7, nah bisa jadi nanti kita dapat beasiswanya. Dan beasiswa sifatnya full cover dari awal masuk hingga lulus. Saya intip-intip kemarin bayaran semesternya itu hampir di atas 15 juta per semester. Kalau gratis ya otomatis beasiswanya luar biasa. Ya, artinya
Ketika ingin yang murah meriah, berarti Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Tempatnya Kak Tiara. Tapi di Jakarta. Tapi seleksinya ketat. Luar biasa ya Kak Tiara ya. Dulu Kak Tiara masuknya utama apa cadangan Kak Tiara? Pertama cadangan dulu, Pak. Cadangan dulu tuh. Tapi Kak tetap Tiara yang sudah luar kesehatan. biasa ini masuknya masih cadangan Bapak Ibu. Karena yang atasnya mengundurkan diri, dia naik gitu. Jadi bisa keterima. Tambahan Pak Bima, jadi kenapa bisa masuk? Beberapa ada yang gagal di tes kesehatannya. Oh iya, termasuk yang gagal di tes kesehatan ya. Jadi karena tesnya tes tulis dulu, habis itu baru tes kesehatan. Yang bikin gagal apa itu biasanya Kak Tiara? Kan pertama kita harus ada tes toraks. Mungkin dari tes toraks itu dinilai dari pusat. Postur tubuh Terus berarti ya. latihan gigi, Gigi, wah gigi juga dihitung. mata, Mata, oh karena buta warna ya. ya buta warna. Nah, buta warna. Hati-hati kalau buta warna tidak boleh mendaftar ke Poltekkes Kemenkes dan juga jurusan IPA. Kenapa? Dan minus. Karena mata buta warna minus juga sama. Minus minimal 1,5 kalau nggak Minimal salah. 1,5. Ya, kemudian apalagi biasa yang bikin gagal itu? Teman saya juga dari SMA 8 yang ikut Poltekkes Jakarta 3 juga gagal karena di kesehatan pada mata minusnya itu terlalu berlebih. Terlalu tinggi. Nah, jadi siswa-siswi sekalian kalau main HP jangan berlebihan. Ya, nonton sampai deket-deket ya. Ya, deket-deket di kemulan selimut ya kan. Nonton Korea ya, matanya minus mau daftar Poltekkes ya tidak bisa. Gitu ya. Ini informasi tambahan ini ya. Nah, matanya minus tidak bisa. Terus kemudian juga ini ada yang bertanya lagi nih. Selamat malam, saya Helsi dari 1253. Izin bertanya Kak Mario. Kak Mario ada yang nanya. Untuk sertip kejuaraan yang bisa masuk, apa saja ya Kak Mario ya? Untuk pendaftaran Polri ya, kepolisian. Silakan Kak Mario. Siapa? Bisa dijawab. Kalau untuk jalur seperti itu sebenarnya ada, tapi itu biasanya sih tergantung kebutuhan dari pusat. Oh ada berarti ya. Itu berarti jalurnya beda dengan Kak Mario ya? Beda Pak, itu kalau Kak Mario kan tes murni ya. Iya Pak. Nah, kalau ini yang jalur prestasi gitu, Nah, Polri namanya jalur prestasi. Jalur ini Pak, rekrutmen proaktif atau disingkat Rekpro. Oh, Rekpro. Kapan itu kira-kira? Itu biasanya tergantung dari pusat Pak, dari Mabes. Jadi nggak setiap tahun ada gitu Pak. Oh gitu. Apa saja tuh yang dibutuhkan? Kalau Rekpro ini biasanya sih minimal itu prestasi atau kejuaraan di tingkat provinsi atau nasional Pak. Nah kemudian itu nasional. ya kayak yang paling kita sering lihat itu kan kayak anggota-anggota Paskibraka yang di provinsi atau enggak yang di istana gitu Pak. Jadi nanti tuh jalurnya beda lagi. Oh, jalurnya ada jalur khusus ya, jalur Ya, afirmasi Pak. lah ibaratnya ya. Iya Pak. Prestasinya gitu. Nah nih Helsi ini juara itu pernah meraih medali emas Kapolri Cup tuh. Kapolri Cup? Bidang taekwondo. Oh itu kemungkinan bisa Pak. Itu masuknya kategori yang apa? Olahraga. Oh olahraga. Bisa ya olahraga juga ya? Iya Pak, taekwondo karate soalnya paling dibutuhin Pak. Oh tuh paling dibutuhkan. Berarti peluangnya ada. Tapi tergantung pada kebutuhannya timeline kebutuhan ya, tergantung pada kebutuhan. Kalau lagi dibutuhkan berarti segera mendaftar gitu ya. Jadi memenangkan medali emas Kapolri Cup baru-baru ini ya. Jadi luar biasa. Ini juga siswa SMA 8 penuh dengan prestasi bidang taekwondo. Ya semoga nanti bisa dapat pencerahan untuk persiapan mendaftar kembali. Ya kira-kira ada pertanyaan lagi. Bu Salbi mungkin bisa di-share kaitannya dengan yang mau ikut besok ke Poltekkes Mitra Keluarga ya. Oh ya, yang mau ikut kegiatan besok nanti bisa isi Google Form, nanti akan saya share di grup, dan juga langsung datang ke Mitra Keluarganya. Mitra Keluarga Tol Timur ya. Iya. Di sana harap mendaftar terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada snacknya, ada makannya, dan ada kursinya.
Kalau mendaftar nanti dibantu Bu Salbi, ya malam ini nanti akan diteruskan ke panitia. Ya, untuk dari SMA 8 siapa saja? Paling lambat kita tunggu sampai pukul 21.45 Bu Salbi ya. Boleh, Pak. Ya. 21.45 paling lambat untuk nanti diteruskan ke panitia di sananya. Jadi pesan makannya nanti Tapi ini mengisinya benar-benar bisa hadir ya, Pak? Iya, harus, tapi jangan main-main, harus bisa hadir. Kasihan nanti dari panitia sudah menyediakan konsumsi, sudah menyediakan fasilitas dan lain sebagainya, ternyata tidak hadir gitu ya. Nah, jadi harus hadir gitu. Nah, kalau mau yang hadir orang tuanya juga boleh bisa lebih ya. Iya. Kalau yang mau hadir Bapak Ibu orang tua, silakan ada waktu luang besok datang ke Poltekkes Poltekkes Mitra Keluarga di Tol Timur di sana, dekat Tol Timur itu ada Rumah Sakit Mitra. Nah, nanti di sana lokasinya atau nanti bisa lebih tolong berikan informasi nomor telepon panitia terkait yang bisa dihubungi ya. Supaya nanti orang tuanya langsung japri, kemudian juga ngisi formulir online dan besok bisa ikut kegiatannya. Syukur-syukur dapat kupon beasiswa atau potongan biaya pendaftaran. Ya, kalau beasiswanya sendiri nanti tanggal 7 Desember nanti Bapak Ibu juga akan kita sosialisasikan kembali dalam seminar Pasca Sekolah edisi 30 ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Nampaknya sudah tidak ada lagi nih. Mohon maaf Pak, ada. Ada lagi. Luar biasa nih. Orang tua Herni bertanya untuk pendaftaran senam PTN itu mulai bulan apa? Terus apa yang harus dipersiapkan? SNMPTN ya. Atau namanya sekarang SNBP. SNBP rencananya mudah mulai diakses tanggal 25 sampai 28 Desember. Jadi untuk persiapan tersebut nanti setelah penilaian akhir semester akan ada seminar pasca sekolah edisi 30. Ya, khususnya setelah pengambilan rapot. Akan muncul daftar siswa eligible dan siswa eligible ini bisa nantinya masuk ke peserta jalur undangan SNBP, jalur prestasi. Kalau sekolah kita dapatnya tahun lalu sekitar 20% bisa lebih ya. 25% sekitar 30 siswa. Alhamdulillah yang diterima 8 siswa. Ya, 8 siswa itu berarti kurang lebih kalau dari 30 itu diterima 20% lebih. Ya, 20% diterima di jalur undangan. Ini yang hanya undangan SNMPTN. Kalau dengan undangan-undangan yang lain sampai 50-an siswa. Jadi hanya undangan SNMPTN dan tergolong tertinggi ke-4 se-Kabupaten Bekasi. Karena sekolah lain diterimanya dengan jumlah yang sangat sedikit. Yang pertamanya SMA 2 Tambun Selatan. Ya, bahkan SMA 1 di bawah kita. SMA 1 banyak yang daftar tapi juga banyak yang gugur. Sehingga yang diterima juga hanya sedikit. Tidak persentasenya di bawah kita. Gitu, di bawah 20%. Ya, luar biasa capaian SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Untuk jalur undangan ya. Harapannya nanti akhir Desember sudah siap. Oleh karena itu pastikan data-data disiapkan, NISN seperti yang disampaikan pada seminar pasca sekolah tahap 1. Jangan sampai nanti NISN, KTP, KK, akte namanya beda-beda. Ya, namanya beda-beda, khawatir nanti ketika melakukan registrasi mengalami kegagalan. Ya, gitu. Silahkan, mungkin ada lagi pertanyaannya nggak kira-kira, Salmi? Sudah Pak sepertinya. Sudah ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Afli, kepada Kak Tiara, dan kepada Kak Mario ya, yang sudah berjibaku malam ini berbagi banyak hal, berbagi banyak informasi untuk para orang tua murid dan juga para siswa-siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Semoga dari kebaikannya mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah, dari Yang Maha Kuasa, dan juga sukses terus bagi yang kuliah dan juga bagi yang sedang berkarir ya. Ya, sukses terus. Harapannya nanti Kak Afli, Kak Tiara bisa lulus menjadi salah satu lulusan yang terbaik. Ya, siapa tahu nanti Kak Afli bisa lanjut S2 ya, atau kerja di Deptan, Departemen Kelautan ya. Kemudian Kak Tiara mungkin nantinya sudah di RSCM sebagai 10 lulusan terbaik dari Poltekkes Kemenkes. Kak Mario bisa jadi nanti ngambil lagi pendidikan
ya, kemudian nanti naik pangkat dan lain sebagainya. Semoga karir dilancarkan, tetap semangat belajar dan jangan pernah lelah berprestasi. Ya, Bapak tunggu 3 tahun, 5 tahun lagi memberikan kabar bahagia yang lebih banyak kepada guru-guru SMA Negeri 86 Selatan. Ya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua murid yang sudah hadir meluangkan waktu pada malam hari ini. Insya Allah yang sudah bertanya dan yang sudah penasaran dengan informasinya, ya, dan juga untuk siswa-siswi yang hadir, ya, semoga dapat pencerahan, dapat informasi yang lebih baik, ya. Hari ini tadi hadir paling tinggi 9 orang, ya, yang mana dari 150 siswa. Berarti hampir 50% lebih. Mudah-mudahan di podcast berikutnya bisa lebih meningkat. Saya undur diri sebagai moderator, saya kembalikan ke Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bima. Sebelumnya terima kasih juga, alhamdulillah akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada acara malam hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh kakak-kakak alumni bisa menjadi inspirasi untuk siswa-siswi kelas 12 dalam menggapai cita-cita di masa depan. Dan sebagai penutup rasa syukur kehadirat Allah SWT atas kesuksesan terselenggaranya acara pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya Salbia selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semuanya atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya, silakan boleh. Untuk Kak Mario, Kak Afi, dan Kak Tiara, terima kasih ya. Terima kasih juga Pak. Izin keluar. Ya, nanti dihubungi lagi oleh Bapak ya dalam kesempatan berikutnya. Oh iya, terima kasih Pak, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, terima kasih Bu Salbi ya. Ya, Nanti makasih Pak Bima. langsung di list yang besok mau berangkat. Dilaporkan aja langsung dari Ibu ya ke panitianya ya. Iya Pak, siap. Ya ke panitianya karena saya besok fokus ke itu seminar untuk rapat di sekolah. Iya, Bapak maaf ini recordnya sudah dimatiin. Ya, saya matikan dulu. Ya.